Ini adalah rangkaian video pembahasan simulasi TKA Matematika SMP berdasarkan soal-soal yang ada di website resmi Pusmendik. Sengaja pembahasannya dipecah-pecah menjadi beberapa video supaya durasinya tidak terlalu panjang. So, pastikan kamu sudah subscribe dan juga aktifkan tanda loncengnya biar nggak ketinggalan ya. Anyway, video ini juga menjadi bagian dari playlist simulasi TKA Matematika SMP yang linknya ada di deskripsi. Next, kita ke soal nomor 19. Yuk, kita baca soalnya. Perhatikan gambar berikut ini. Oke ya, jadi di sini ada gambar segitiga. Nah, jadi pengen tanya, ini segitiganya ada berapa? 2, 3? Oke, good. Yang mana aja? Oke, yang pertama yang jelas yang ini ya, CAD. Nah, ini kan segitiga dan dia segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya ada di sini. Terus yang kedua, ABD. Nah, ini kan segitiga juga. Menurut kamu kira-kira dia siku-siku juga nggak? Siku-siku. Kenapa siku-siku? Ya benar ya. Jadi garis BC ini kan garis lurus ya. Maka kalau di sini siku-siku artinya 90 derajat, secara nggak langsung yang ini pasti 90 derajat juga ya, atau siku-siku juga. Maka kita tahu bahwa ABD ya, segitiga ini adalah segitiga siku-siku, siku-sikunya di sini. Nah, yang ketiga segitiganya yang mana? Oke benar ya, yang besar ini kan, yang ABC ini. ABC ini segitiga dan ternyata dia siku-siku juga ya, siku-sikunya di sini. Oke, terus kalau kita lihat ini sisi AB diketahui ukurannya 12 cm dan yang 9,6 cm ini adalah sisi BD ya. Jadi dari B sampai D aja sini, itu 9,6 cm. Terus di sini dibilang ada sudut ya, tapi kita nggak tahu sudutnya berapa. Ya nanti mungkin bisa dicari atau bisa membantu kita untuk menyelesaikan soal ini. Oke, sekarang kita baca instruksi soalnya. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Jadi di sini ada 3 pernyataan, di mana untuk masing-masing pernyataan ini kita diminta mengevaluasi benar atau salah. Nah, guys, soal ini ya sama dengan soal sebelumnya, nomor 18, adalah soal yang kalau menurut Dedi tidak ada cara cepat. Dalam artian, kalau kamu sudah paham konsep dasar terkait geometri segitiga, maka ini pasti bisa dilakukan dengan mudah, cepat, dan benar tentu saja ya. Dan sebaliknya, kalau konsep dasar geometri segitiga kamu belum terlalu paham, ya pasti sulit ngerjain ini ya. Bisa jadi butuh waktu lama dan itu pun belum tentu benar. Maka di sini Dedi mau menjelaskan dulu ya tentang konsep dasar geometri segitiga. Sehingga buat kamu yang mungkin sudah paham, ya artinya sudah bisa mengerjakan ini dengan cepat dan benar, maka saran Dedi kamu skip aja langsung ke soal berikutnya. Tapi sebaliknya, kalau kamu merasa belum paham tentang geometri segitiga atau merasa kesulitan untuk menjawab ini, maka yuk kita pelajari dulu tentang geometri segitiga ini. Oke, sekarang Dedi mau memulainya dengan menggambar dulu, ya. Nah, seperti ini gambarnya. Di mana di sini ada 2 garis ya yang bertemu di sini sehingga membentuk sebuah sudut. Oke. Anggap saja sudut ini kita beri nama sudut alfa. Nah, gini ya. Nah, kemudian sekarang Dedi mau membuat garis seperti ini. Nah, ini ya. Di mana ini tegak lurus ya, sehingga ini adalah siku-siku. Ini kan. Maka ini kan jadi bentuk segitiga ya. Nah, seandainya sekarang segitiga yang ini mau Dedi taruh di sini ya. Jadi seolah-olah Dedi pindahin gitu. Ini biar lurus Dedi kasih garis-garis dulu. Nah, seperti ini ya. Sehingga sekarang Dedi gambar segitiganya. Nah, ini kira-kira aja. Nah, ini ya. Jadi ini ke atas ini. Kan sudut di sini kan sudut alfa ya. Oke, Dedi kasih tanda dulu. Sudut alfa. Lalu kita tahu sudut yang ini tadi adalah sudut siku-siku ya. Gini kan. Sehingga kalau sekarang dia ditanya, nah kalau sudut yang ini, ya, jadi sudut yang ini. Nah ini berapa nih? Nah sudut ini kan bisa dihitung ya. Karena dalam satu segitiga itu jumlah sudutnya harus 180, maka sudut yang ini itu 180 ya, derajat dikurangi 90 terus dikurangi alfa. Ya, ini kan 180 dikurangi 90 kan 90 ya. Nah ini sama dengan 90 derajat dikurangi alfa. Ini kan. Nah, anggap aja ini kita kasih nama beta ya.
Ini sudut beta, di sini adalah sudut beta. Nah, begini. Mana sudut beta adalah 90 derajat dikurangi alfa. Oke. Nah, berikutnya Dedi mau gambar lagi di sini ya. Artinya Dedi tarik garis lurus lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini tegak lurus juga. Nih. Sehingga ini kan jadi membentuk segitiga lagi ya, yang ini. Nah, ya, lebih besar dari yang ini. Oke, nah sekarang segitiga ini mau Dedi pindahin ke bawah ini. Oke, kita lihat. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan sekarang mau Dedi tarik garis lurus ya. Nah, seperti ini ya. Jadi segitiga ini itu adalah segitiga ini. Ya tentu kalau kita lihat segitiga ini lebih besar ya dari segitiga ini. Nah, tapi pertanyaan Dedi sekarang, ini sudutnya berapa? Ya kan pasti sama ya dengan ini kan, alfa juga kan? Hmm. Nah, karena ini alfa, maka sudut yang ini, ya ini, itu kan berarti sama juga ya, 90 derajat dikurangi alfa ya. Ini kan 90, jadi ini alfa, jadi yang ini 90 dikurangi alfa. Yang artinya, kalau tadi di atas 90 dikurangi alfa itu beta, maka ini beta juga ya sudutnya ya. Nah, ini. Itu ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Jadi kita lihat ya, ini segitiganya kecil, ini segitiganya lebih besar, tapi sudut-sudutnya sama, ya kan? Ya karena kan dibentuk dari sudut yang sama nih di sini. Tuh kan. Bahkan sekarang, seandainya dibikin segitiga yang ketiga ya, ini yang paling besar nih, yang ini nih. Nah, segitiga yang ini. Ya, ini juga siku-siku. Ya, ini nggak ada dipindahin kemana-mana, tetap di sini. Ya, maka sudut di sininya kan sama ya. Gitu. Walaupun dia ukurannya jauh lebih besar dari yang ini, lebih besar dari yang ini juga. Dan, nah, ininya sama nggak? Ya sama juga ya. Oke. Ini pasti beta juga. Sudut yang ini. Nah, itu ya. Nah, kalau sekarang ya, kita beri nama, misalkan yang ini tadi A, B, C. Ya, ini segitiga kecil, ini yang segitiga sedengan ya. Ini berarti anggap aja namanya O, P, Q. Terus yang ini, yang besar ini, kita beri nama X, Y, dan Z. Maka segitiga ABC, OPQ, dan XYZ ya, walaupun ukurannya berbeda, tapi ternyata satu, bentuknya sama ya, yaitu sama-sama segitiga siku-siku. Oke. Terus yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian ternyata sama besar, ya kan? Yang pas di bagian sininya ya siku-siku 90 derajat. Yang pas di sininya sama-sama alfa. Itu ya. Terus yang pas di sininya ya sama-sama beta ya. Yang kalau mau dihitung atau dicari nilainya ya beta adalah 90 dikurangi alfa ini kan. Nah, kalau ada segitiga seperti ini ya, walaupun ukurannya berbeda, tapi sudut-sudut yang bersesuaian sama, itulah yang disebut dengan segitiga sebangun. Itu ya. Jadi ini udah ditulis dulu. K segitiga ABC, terus segitiga OPQ, dan segitiga XYZ, ya, tiga-tiganya ini sebangun. Ya, walaupun ukurannya beda-beda, tapi karena ya sama-sama segitiga siku-siku, terus kedua, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama. Nah, terus kalau sudah tahu ini segitiga sebangun, so what gitu ya. Emang apa pentingnya? Nah, ketika segitiga itu sebangun, dia punya sifat yang menarik ya. Sifat menarik pertama ya. Jadi katakanlah misalkan kita tahu yang ABC ini ukurannya yang bawah ini katakanlah 4, ini lebih pendek ya. Ini 3 dan pastikan yang miring itu paling panjang kan. Katakanlah ini 5. Nih ya. Maka di segitiga yang lain proporsinya itu pasti sama juga 4, 3, 5. Dalam artian, misalkan di yang segitiga OPQ ini, kita tahu bahwa panjang OP-nya adalah 8. Ya, OP-nya 8. Berapa panjang PQ sama OQ-nya ini? Nah, kita lihat di sini. Oh, ini yang sisi ini, sisi panjang ya. Ini buat ini aja, buat biar sama. Kita sebut aja ini sisi panjang, ini sisi pendek, dan ini sisi miring, gitu ya.
Kita lihat di sini, oh ini sisi panjangnya 4, di sini sisi panjangnya 8, berarti kan 2 kali lipat ya. Maka yang ini sama yang ini ya, yang pendek sama yang miring itu pasti 2 kali lipat juga. Ya, jadi karena di sini 3 ya tinggal kali 2, ini pasti 6. Yang miring berapa? Nah, betul 10. Nah, gitu. Ya, karena sebangun. Begitu juga kalau misalnya yang segitiga besar XYZ ya. Misalkan kita tahu miringnya 15. Nah, terus disuruh nyari yang sisi sini XY ya, sisi panjang sama YZ ya, sisi pendek. Gimana caranya? Ya bisa kita lihat dari sini. Oh, ini 15, ini 5, berarti ini kali 3 gitu kan. Maka yang ini pasti kali 3 juga ya. Jadi XZ ini adalah 4 kali 3, 12 ya. Terus yang ZZ-nya ya 3 kali 3, 9. Gitu. Ya, sekali lagi ini karena mereka sebangun. Nah, dengan pemahaman ini, maka sekarang yuk kita lihat lagi soalnya. Di sini Dedi mengajak perhatikan segitiga yang paling besar ya, yaitu segitiga A, B, C ya, segitiga yang ini. Di sini kita tahu bahwa siku-sikunya kan di sini ya. Lalu di sini ada sudut ya, kita nggak tahu besar sudutnya berapa. Maka ini mau Dedi kasih nama dulu, misalkan alfa. Atau jangan alfa, apa ya? Ya katakanlah M lah ya. Ditulis dengan huruf M kecil. Nah, dari sini kalau sekarang Dedi tanya, sudut ini besarnya berapa? Sudut ini kan berarti 180 derajat ya, ya kan? Maksudnya sudut keseluruhan segitiga dikurangi yang siku-siku dikurangi yang M. Dan itu sama dengan 90 derajat dikurangi M. Ini ya. Nah, biar mudah anggap aja ini kita kasih nama N, gitu kan? Nah, oke. Jadi besarnya N adalah 90 derajat dikurangi M. Nah, sekarang Dedi mau membuat sebuah klip bahwa semua segitiga yang ada di situ adalah segitiga sebangun. Ya, jadi tadi kan kita sudah tahu ya bahwa ini tuh ada 3 segitiga, yaitu segitiga ABC, segitiga ABD, dan segitiga CAD ya. CAD. Nah, klaim Dedi adalah tiga-tiganya ini sebangun. Nah, tentu saja klaim ini kan harus dibuktikan ya, nggak bisa asal ngeklaim atau asal ngomong doang. Untuk itu Dedi akan melakukan sesuatu yang menarik. Nah, sekarang Dedi punya ini nih, ya. Ini miniatur segitiga. Dan ini segitiganya siku-siku juga ya, di sini nih. Nah, ini lihat tandanya ya, siku-siku. Dan dengan menggunakan alat bantu ini, Dedi akan membuktikan bahwa ketiga segitiga itu memang sebangun. Yuk kita lihat. Pertama, perhatikan segitiga yang paling besar dulu ya, segitiga ABC. Itu kan posisi segitiganya gini ya kan? Siku-sikunya di atas. Nah, kayak gini nih. Nah, ini kan. Oke. Sehingga yang atas ini adalah titik A kalau di situ. Nah, sekarang segitiga ini mau diputar gini. Nah, diputar gini sehingga sisi ini ya, ini sisi pendek ya, karena sisi yang ini lebih panjang, maka sisi yang pendek ini jadi lurus, horizontal. Gini ya. Nah, gini. Jadi awalnya gini, diputar gini. Lalu dari sini, nah kan bentuknya seperti ini ya. Sekarang mau digambar. Oke, sudah selesai gambarnya. Nah, sekarang tinggal kita lengkapi. Ini titik apa? Yang siku-siku kan berarti titik A ya. Oke. Kalau ini titik apa? Nah, ingat tadi kan gini ya bentuknya ya. Nah, ini berarti yang atas A, yang ini C. Nah, terus kan udah diputar gini. Nah, berarti kan oh ya, berarti ini C ya. Oke. C, otomatis yang atas adalah B. Nah, begini kan. Sekarang kita lengkapi sudutnya. Ya. Itu CM, berarti ini M. Oke. Terus yang B adalah N. Maka ini N. Dari sini apalagi yang bisa dilengkapi? Ukuran ya. Ini kan AB 12 cm. Nah, ini AB. Nah, ini 12 cm. BD? Oh, nggak ada ya. Ini adanya BC kan. Dari sini sampai sini. Nah, oke, cukup. Ini yang bisa kita lengkapi dari segitiga yang paling besar, ya, segitiga ABC. Sekarang kita ke segitiga kedua, ya. Kalau tadi paling besar, sekarang yang menengah ya, yang sedang. Bentuknya gimana? Nah, bentuknya kan gini ya. Nah, gini kan. Sisi panjangnya di sini, sisi pendeknya di sini. Oke. Nah,
Ini berarti kan yang D. Nah, sekarang ini mau diputar gini, ya kan? Terus supaya sama dengan ini, nah diputar lagi. Oke. Nah, terus mau digambar di sini. Nah, sudah selesai segitiga yang sedang, yaitu segitiga ABD ya, segitiga yang ukurannya menengah. Dan karena siku-sikunya di sini, maka kita tahu bahwa ini adalah titik D. Kan? Ya terus, kalau ini titik apa? Atau kalau ini bingung, yang ini deh, ini titik apa? Yang tahu? Oke, perhatikan ya. Tadi kan gini ya. Nah, gini kan. Ini jelas D. Oke, kita ikutin yang ini deh. Ini kan B ya. Kan ini diputar begini ya, sehingga B-nya di atas, lalu diputar begini, ya kan? Nah, jadi yang ini tetap B ya. Maka ini adalah titik B, sehingga yang ini pasti titik A. Ini kan. Dan berdasarkan gambar yang sudah kita tahu di sini ya, gambar soal aslinya, yang B ini adalah sudutnya N. Nah, pertanyaan Dedi sekarang, yang A ini sudutnya berapa ya? Ayo, berapa? M. Dari mana kamu tahu? Atau bagaimana kamu memastikan bahwa ini adalah M? Ya, karena jumlahnya kan harus 180 ya. Ingat bahwa N tadi itu kan 90 derajat dikurangi M ya. Oke, ditulis ini ya. N sama dengan 90 derajat dikurangi M. Ya kan? Sehingga ini kan 90 derajat dikurangi M loh. M-nya dari mana? Nah, berarti M-nya pasti dari sini. Gitu kan? Oke. Maka ini dia ditulis. Ini adalah M. Ini kan? Atau pembuktian lain, gini, kita jumlahin aja ketiga sudutnya ya, kalau kamu bingung. Oke, berarti kan dijumlah ketiga sudutnya harus 180. Ya kan, berarti dari yang ini nih, yang paling gampang ini kan 90. Ditambah M. Ditambah N. Tapi kan N adalah ini ya, 90 derajat dikurang N. Dikurang M. Sorry. Maka yang terjadi kan, ini plus M, ini min M, ini saling menghilangkan, sehingga tersisa 90 ditambah 90. Nah, gini kan. Jadi benar ya. Oke, jadi kalau ini N, maka yang di sini pasti M. Oke, sekarang terakhir. Yang segitiga paling kecil ya. Kan bentuknya gini nih. Nah, oke, ini. Ya, siku-sikunya di sini. Ya, kalau ini gampang ya. Supaya bentuknya kayak gini, jadi tinggal putar gini kan. Nah, dan ini yang nanti mau jadi gambar di bawah. Oke, sudah selesai segitiga yang paling kecil, yaitu segitiga CAD ya. Tentu ini karena siku-siku, maka ini adalah titik D ya. Nah ini, titik apa ini? Ingat, tadi kan bentuknya gini ya, ini D yang siku-siku, terus kan cuma diputar gini aja. Nah, berarti ini adalah C ya. Oke, ini adalah titik C, sehingga yang atas pasti titik A. Ini, dan seperti biasa, di situ yang di pas di C, kita ketahui sudutnya adalah M. Nah, ini M. Ini berapa? Ya, ini kan berarti 90 derajat dikurangi M kan? Dan 90 derajat dikurangi M itu adalah N. Nah, oke ya. Nah, gitu guys ya. Jadi sekarang kita sudah punya 3 segitiga ya. Yang paling besar, yang menengah, medium, dan yang paling kecil. Dan kalau kita perhatikan, tiga-tiganya adalah segitiga siku-siku, dan sudut-sudut yang bersesuaian ternyata sama ya. Maka klaim Dedi tadi terbukti ya, bahwa ketiga segitiga tersebut adalah sebangun ya, sesuai dengan yang konsep dasar sudah kita pelajari tadi ya. Jadi kalau bentuk segitiganya sama, ya dalam hal ini sama-sama segitiga siku-siku, dan sudut-sudut yang bersesuaian sama, maka kita bisa menyebut ini sebagai segitiga sebangun. Dengan demikian, maka opsi jawaban yang A, segitiga ABD ya, ABD berarti yang sedang, berarti yang sini nih, ABD. Dan segitiga CAD, berarti yang kecil ya, CAD, CAD, saling sebangun. Benar ya? Ah, itu. Ya, jadi opsi A ini adalah benar. Oke, sebelum Dedi lanjutkan mengevaluasi yang B dan C, ini mumpung masih hangat,
lihat di sini yang segitiga sedang ya, yang ABD ya, ABD ya, ABD. Ini siku-siku, oke, jelas. Yang ini B adalah M, jelas. Nah, yang A ini kan ternyata M ya. Maka di sini ya, nah ini ya sekali lagi fokus ke yang segitiga ABD, ini tuh ternyata besarnya M. Ya, ditulisnya di sini. Nah, ini. Begitu juga kalau kita lihat segitiga yang paling kecil ya, segitiga CAD, CAD. D-nya udah jelas siku-siku. C-nya dari awal sudah tahu ya, maksudnya kita umpamakan sebagai M. Nah, yang pas di bagian A-nya sini kan belum tahu ya, tapi di sini kita tahu ternyata N ya. Nah, maka ini, yang bagian ini ternyata N. Oke. Dan lagi-lagi, kalau misalkan kita mau membuktikan ya, biar pasti, ya gitu, itu M sama N yang atas ini, karena dua-duanya sama-sama titiknya, kalau titiknya kan A ya. Maka gimana cara membuktikannya? Ingat, ini kan siku-siku ya, siku-siku itu kan berapa derajat? 90 derajat. Berarti M ditambah N harus 90 derajat. Ya, kita cek ya, sini, ditulis sini. Kan itu M ditambah N harus 90 derajat ya. Kita cek. Di sini kita tahu tadi kan bahwa N adalah 90 derajat dikurangi M. Maka kalau N yang ini kita substitusi dengan ini kan jadi 90 derajat dikurangi M. Ini kan. Benarkah sama dengan 90 derajat? Kita cek, ini ada M, ini ada min M. Berarti yang M-nya hilang ya. Tersisa plus 90 derajat ya. Berarti memang benar ya, 90 derajat. Sehingga maka kita sekarang yakin bahwa emang ini M, ini N. Oke, itu ya. Nah, sekarang mari kita evaluasi yang opsi jawaban kedua ya, yang B. Panjang sisi BC adalah 15 cm ya. BC itu kan ini. Benarkah panjangnya 15 cm? Oke, gimana cara kita menghitung atau mengevaluasinya? Nah, di sini kita bisa pakai juga dengan teori kesebangunan yang tadi sudah kita pelajari. Ya, jadi kan tadi awalnya di sini kita sudah belajar bahwa kalau segitiga itu sama, ya dalam hal ini sama-sama siku-siku, terus sudut yang bersesuaian juga sama, maka segitiga ini disebut sebangun. Dan salah satu sifatnya adalah proporsi sisi-sisinya sama ya. Artinya kalau di sini 4, terus di sini 8, yang artinya ini dikali 2, maka sisi ini sama sisi ini yang miring juga pasti kali 2 dari yang ini. Nah, sebenarnya ada satu sifat lagi ya, yang disebut dengan perbandingan sisi-sisinya sama. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini ya. Dihapus dulu. Jadi, misalkan kita mulai dari segitiga yang kecil ya. Ini kan ada sisi miring, ini kita sebut sisi ini aja ya, horizontal, terus ini sisi vertikal. Nah, sekarang misalkan jadi mau membandingkan sisi miring dengan sisi horizontal ya. Jadi miring banding horizontal. Nah, banding itu kan bisa kita tulis pakai per juga ya. Miring banding horizontal. Ini sama dengan berapa? Miringnya 5, horizontalnya 4. Berarti kan 5/4. Nah, sekarang kita ke sini ya. Ini karena sebangun dengan yang atas, pasti nanti segitu juga ya. Kita buktikan. Oke. Oke, yang ini miringnya berapa? 10 kan? Nah, 10. Miring banding horizontal. Nah, horizontalnya 8. Nah, kan 10/8. Ini kan tentu bisa disederhanakan ya. Masing-masing dibagi 2. 10 bagi 2, 5. 8 bagi 2, 4. Tuh kan, sama ya. Atas. Oke, gitu. Oke, kita coba lagi ya. Oke, misalnya kamu pengen apa? Apa dibanding apa? Miring atau vertikal dibanding miring. Oke ya. Vertikal dibanding miring. Berarti 3/5 ya, atau ditulis dulu. Vertikal banding miring. Ini berarti kan 3/5. Ini ya. Kita pakai atau jangan pakai ini, kita pakai yang ini ya, yang besar. Nah, kita buktikan ya, kalau sebangun harus sama. Maka vertikalnya adalah 9 ya. Ini ditulis ini. Miringnya 15. Lagi-lagi, ini kan bisa disederhanakan. Masing-masing dibagi 3. 9 bagi 3, nah, 15 bagi 3, 5. Tuh ya, sama kan? Gitu. Ya, kamu bisa coba-coba ya, mau misalkan horizontal banding vertikal. Oh, ya, ini
yang ini sama yang sedang ini juga silakan lakukan. Pasti nanti sama. Itu ya. Jadi itu maksudnya perbandingan sisi-sisinya sama. Nah, dengan sifat ini maka kita bisa memanfaatkannya untuk mencari nilai atau panjang BC ya. Kita lihat dari segitiga yang di sini ya. Di sini kan BC itu yang ini ya. Kita belum tahu. Jadi kasih tanda tanya. Tapi kita tahu bahwa BA ya atau AB adalah 12 cm. Ini kan. Lalu nah di sini kan BD 9,6 ya. Oke, di mana yang ada BD-nya? Oh, yang ini 9,6. Berarti BD ini 9,6 cm. Terus untuk segitiga yang ini, ya ini segitiga yang sedang nih, ABD, itu kan ini itu jadi sisi miring ya. Ya, kalau di segitiga yang besar ini adalah sisi vertikal. Tapi kalau di segitiga yang sedang ini ABD ini adalah sisi miring. Berarti ini adalah 12. Nah, perhatikan ya. Ini tidak diketahui, mau kita cari. Vertikal ada. Di sini miring ada, vertikal ada. Nah, kita bisa pakai sifat itu tadi. Jadi kita tinggal membandingkan miring dibanding vertikal. Nah, ini udah ditulis dulu. Miring per vertikal. Nah, sehingga kalau di segitiga yang besar, miringnya ya kita belum tahu karena itu yang mau kita cari. Jadi ditulis gini, per vertikalnya 12, itu pasti atau harus sama dengan miring yang ini per vertikal yang ini. Yaitu 12 ya, miringnya 12, vertikalnya 9,6. Nah, sehingga dari sini kita tahu bahwa si tanda tanya ini ya, miring itu BC itu sama dengan, ini kalau ke sini kan dikali ya, 12 kali 12 per 9,6. Nah, berapa ini? Ya 12 kali 12 kan 144 ya, dibagi 9,6 ya. Tentu kalau mau ngitung pakai cara ini bisa ya. Ya, pakai pembagian bersusun atau Prokabit ya. Tapi ya malas ya, apalagi itu ada komanya kan, desimal. Desimal. Nah, ini kan yang bikin repot karena ada desimalnya. Nah, kalau Dede mikirnya gini, oke lah, bisa nggak aku ngilangin desimal? Bisa ya, supaya ini desimalnya kan dikali 10, ya kan? Tapi kalau yang bawah 9 dikali 10, yang atas kan harus dikali 10 ya. Atau dengan kata lain ini udah dikalikan dengan 10 per 10. Nah, kalau gini kan boleh ya. Nah, ini kan menjadi 12 kali 12 kali 10. Yang bawah 9,6 kali 10 adalah 96. Oke. Komanya hilang ya, kita sedikit lebih lega. Tapi masih lumayan kan, angkanya besar, dibagi 96 lagi. Tapi tenang, setidaknya kita tahu 96 ini genap, pasti bisa dibagi 2. Jadi di sini pikir, ah udahlah bagi 2 dulu. Ya, 96 bagi 2, berapa? 48, ya kan? Yang atas harus ada yang dibagi 2 juga kan? Ada dipilih yang ini dibagi 2, ini jadi 6. Sepakat sampai sini? Oke, good. Terus 48, di atas ada 12 ya kan? 12 kali 4, 48 kan? Oke, berarti 48-nya sama 12-nya bisa dicoret kan? Oke, 48 dibagi 12 itu 4, ya ini 12 dibagi 12 ya 1. Ya. Oke, ini biar nggak terlalu crowded, jadi tulis lagi. Berarti kan sisanya 6 kali 1 kali 10. Yang di bawah sisanya 4 ya. Oke. Kan jadi lebih sederhana. Lagi-lagi kita bisa bagi kan? 4 dibagi 2 lah. 4 bagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Oke. Lalu, ada 2, ada 10 ya, sama-sama bisa dibagi 2. 2-nya bagi 2 habis ya, atau jadi 1. 10 bagi 2, 5. Nggak akan tersisa 3 kali 1 kali 5. 15. Oke. Jadi dengan demikian, panjang BC ya, si tanda tanya ini adalah 15. Dan itu artinya pernyataan B ini benar. Oke. Nah, gimana? Mantap ya? Ya kalau sudah tahu konsep dasarnya ya pasti gampang. Oke, sekarang yang terakhir ya. Yang pernyataan C. Panjang sisi AC adalah 10 cm ya. AC itu yang ini. Tahu kalau di segitiga yang besar ini ya, AC. Nah, gimana cara nyarinya? Mau pakai ini tadi, perbandingan berdasarkan kesebangunan? Bisa, tapi dalam hal ini jadi mau pakai cara yang berbeda. Apa itu? Perhatikan nih, ini kan tanda tanya ini tadi kan sudah berhasil kita temukan ya, yaitu 15 kan. Oke, ini udah ditulis dulu. Ini adalah 15 cm. Sehingga AC itu kan yang ini. Kita bisa pakai apa? Benar ya, pakai Pitagoras ya, rumus Pitagoras. Itu yang ini kuadrat
ditambah yang ini kuadrat itu sama dengan miring kuadrat kan. Oke, jadi kalau berdasarkan Pitagoras maka gini dulu ya, AC kuadrat ditambah AB ya, sama dengan BC kuadrat. Nah, AC-nya belum diketahui, tapi kita tahu AB-nya adalah 12. Nah, di sini AC kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 15 kuadrat. Sehingga AC kuadrat sama dengan, yang ini dulu ya, 15 kuadrat berapa? Oke, ini jadi langsung ya. 15 kuadrat kan 225. Terus ini kalau pindah sana kan jadi pengurangan ya, jadi minus ya. Jadi minus 12 kuadrat, berapa? 144 kan? Nah, 225 dikurangi 144, berapa? Oke, yang jelas jadi tahu belakangnya pasti 1. Jadi tinggal 22 dikurangi 14, 8 ya? Wah, oke ya, angka cantik ya. AC kuadrat 81 berarti AC sama dengan akar 81 yaitu 9. Dengan demikian maka yang C kita simpulkan salah ya. Nah, karena dia bilangnya panjang AC adalah 10 padahal harusnya 9. Maka yang C ini adalah salah. Oke guys, akhirnya ya soal nomor 9 selesai juga. Oke ya, jadi paham mungkin ini kelihatannya banyak ya yang harus dipelajari. It's okay, pelan-pelan aja. Ya mungkin perlu diulang nontonnya. Tapi yang jelas jadi mau bilang bahwa konsep dasar ini penting ya, supaya kita bisa mengerjakan soal ini. Dan tentu saja harapan Dedi, kalau kamu sudah paham konsep dasar tentang geometri segitiga dan juga keserbangunan, maka ke depan kalau ada soal-soal seperti ini, yang tentunya mungkin soalnya dimodifikasi atau angkanya dimodifikasi, kamu bisa mengerjakan dengan mudah, cepat, dan tentu saja benar. Oke guys, gimana? Sudah ngerti belum? Nah, untuk ngetes apakah kamu sudah ngerti atau belum, ini Dede kasih PR yang soalnya Dede bikin ya mirip-mirip lah dengan soal yang tadi sudah kita bahas. So, ini kamu kerjain dulu. Nanti kalau sudah, tulis jawaban kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu pengen Dede bikin video pembahasan soal ini, tulis juga ya di komentar. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. So, sampai jumpa di video-video pembahasan berikutnya. Ciao!